Sahabat, siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala? Tentu kita sebagai muslim, semuanya kita pasti menginginkan mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Begitupun, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan? Tentu semuanya kita juga menginginkan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Namun, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan juga dimasukkan ke dalam surganya, kita harus menempuh jalan hidup kita sebagai orang-orang yang bertakwa, sebagaimana telah dituangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan juga ingin dimasukkan ke dalam surga, hendaklah kita harus menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Namun, banyak syarat kita ini menjadi orang-orang bertakwa. Di antaranya adalah kita harus dapat mengendalikan, yaitu amarah kita. Kita dapat mengendalikan emosi kita. Maka dengan itulah kita akan menjadi orang bertakwa dan kelak akan mendapatkan ampunan dan juga dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itulah, Islam telah mengajarkan kepada kita agar senantiasa dapat mengendalikan amarah. Biasanya amarah itu timbul dari sikap kita yang tidak bisa menerima ketika ada seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka disitulah timbul rasa tidak suka kita dan kadang-kadang kita lampiaskan dengan amarah. Namun, marah ini sendiri ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Marah dalam rangka membela agama Allah, marah karena Allah Jalla wa'ala itu sangat dianjurkan. Misalnya kita marah kepada anak kita karena melalaikan sholat, atau ketika mereka misalnya enggan datang ke masjid untuk sholat berjamaah, atau kita jumpai anak kita merokok misalnya, atau mungkin juga minum minuman keras, atau marahnya kita karena anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang tidak baik atau dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang buruk, yang dapat merusak akidah dan agamanya. Maka marah seperti ini dibolehkan dalam agama, karena kita marah karena faktor agama dan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun marah yang dilarang adalah marah-marah dalam urusan-urusan dunia. Kita menginginkan anak kita dapat ranking 1, juara 1 di kelas, tapi dia tidak berhasil. Bahkan dia mendapat peringkat yang tidak baik. Maka marah kita itu dilarang. Atau kita ingin anak kita bisa memasak, tapi sampai sekarang belum bisa memasak misalnya. Atau kita menyuruh anak kita memasak, tapi rasanya asin yang tidak enak dirasakan. Maka marah-marah ini adalah yang dilarang, karena adalah masalah-masalah dunia. Hendaknya kita membimbing anak-anak kita untuk belajar, memasak, untuk belajar pelajaran-pelajaran sekolah dan seterusnya. Jadi diharapkanlah kita sebagai seorang muslim harus bisa meletakkan amarah ini pada tempatnya. Karena tadi disyaratkan sebagai seorang yang bertakwa kita harus dapat mengendalikan amarah. Tidak boleh kita meluapkannya. Tidak boleh kita kemudian mengeluarkan amarah yang ada dalam diri kita kepada orang lain, apakah kepada anak kita, kepada pasangan hidup kita, kepada kakak kita, kepada adik kita, kepada sahabat, tetangga kita, dan seterusnya. Ini adalah marah yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bersabda, laisa sadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Laisa sadid, bukanlah orang yang kuat itu bisur'ah, dengan mampu
melakukan gulat, yaitu berkelahi, membanting orang, sehingga kita mengalahkan orang yang kita ajak ia berkelahi tersebut, yang kita ajak duel itu. Bukan itu yang namanya kekuatan, bukan kekuatan fisik yang kita dapat membanting tubuh orang, mengalahkan dia, bukan itu yang namanya kekuatan. Innama hanyalah asyadid, hanyalah orang yang kuat itu, alladzi yang yamliku, dapat menahan, dapat mencegah, dapat mengendalikan nafsahu, yaitu hawa nafsunya, indal godob, ketika marah. Jadi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan emosi. Dia dapat menahan marah kepada adiknya, kepada anaknya, kepada pasangan hidupnya, kepada sahabatnya, dan yang lain-lainnya ketika dia hendak marah. Ya, apalagi ini masalah-masalah yang sifatnya dunia. Ya, kita suruh dia beli sesuatu, misalnya ternyata salah dalam dalam belinya dia. Harusnya bendanya A tapi dia beli B misalnya, atau belinya A tetapi mereknya berbeda misalnya, ya, dan seterusnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak pantas bagi kita untuk meluapkan amarah kepada orang yang kita perintahkan tersebut. Maka sebagai seorang muslim kita wajib dapat mengendalikan amarah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, kalau kita ingin dimasukkan ke dalam surganya, jadilah orang bertakwa. Kemudian takwa itu disyaratkan diantaranya adalah dia dapat mengendalikan amarah. Janganlah kita mudah meluapkan amarah. Kendati pun misalnya apa yang kita harapkan dari seseorang, yang kita inginkan dari seseorang, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka jangan kita terpancing amarah, karena ini adalah perbuatan yang tercela. Setan berhasil mengendalikan kita, setan berhasil menguasai kita sehingga kita marah, dan kadang-kadang marah itu kita luapkan dengan cacian, dengan makian. Ya, bahkan kita kalau sering bantu orang itu kita mengungkit-ungkit pemberian kita kepada orang tersebut, dan banyak lagi. Ya, karena yang namanya marah ini mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Maka sebagai seorang muslim, hendaklah kita dapat mengendalikan dan mencegah amarah. Apalagi ya berkata Umar bin Abdul Aziz ya rahimahullah, dia pernah mengatakan, qad aflaha man usima anil hawa wal ghadab wa tama'. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, qad aflaha, sungguh-sungguh beruntunglah, man, orang yang usima, yang dapat dijaga, orang yang dapat dipelihara, anil hawa, dari hawa nafsunya, wal ghadab, dan dari marahnya, wa tama', dan dari sifat rakus. Jadi orang-orang yang dijaga, dipelihara dirinya dari hawa nafsunya, sehingga dia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya, juga dia dijaga dari sifat pemarah, ya dia temperamental, ya dia mudah emosi. Nah, dia terjaga dari sifat-sifat ini. Begitu juga dia terjaga dari ketamakan terhadap benda-benda dunia. Maka orang yang dijaga dari hawa nafsunya, dari marahnya, dan dari sifat tamak atau rakusnya, maka sungguh orang-orang ini beruntung. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan di dunia, apalagi nanti kelak di hari kiamat, karena Allah akan mengampuni, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Belajar kita dapat mengendalikan amarah kita. Jangan kita bermudah-mudahan ya untuk meluapkan amarah, karena amarah ini keburukan lebih besar. Amarah di dunia akan menjadikan hubungan pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan bisa renggang, sehingga timbul rasa tidak suka kepada orang yang memarahinya, ya, bahkan ingin membalas dendam kepada orang yang memarahinya. Itu efeknya. Ya, marah ini kalau diluapkan, ia akan menimbulkan keburukan yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga Allah memelihara, menjaga kita dari sifat amarah. Sehingga dengan kita dapat mengendalikan amarah, kita mampu bersabar dengan apapun yang terjadi. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Ya amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.